Masuk di dalam doa. Benar seperti pujian yang kami naikkan, ya Tuhan, di ujung jalan hidup kami, jalannya tersembunyi, kami tidak bisa melihatnya. Tapi kami tahu ada Tuhan di situ. Kami tahu ada Tuhan yang sudah menanti kami. Kami tahu ada Tuhan yang telah memimpin kami. Kadang-kadang kami bergumul di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup, ketidakpastian di dalam berbagai aspek hidup kami. Namun kami tetap meletakkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Pengharapan kami letakkan di atas firman Tuhan. Oleh karena itu kami memohon biar Engkau sendiri yang boleh memberkati waktu pemberitaan firman-Mu ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami. Supaya kebenarannya menjadi pengharapan, kekuatan, daya juang kami untuk boleh terus mengiring Tuhan di sepanjang hidup ini. Itu bungkus hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Tuhan, sapa kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom saudara. Ya, saya merasa ada gaung sedikit ya nanti. Saudara, kita bersyukur di Minggu Advent yang ketiga ini kita bisa sama-sama merenungkan satu tema yang menurut saya sangat relevan ya, tema yang diberikan, yaitu pengharapan dalam keputusasaan. Dan kita mau sama-sama belajar dari kitab Zefanya. Nah, mari kita membuka dari kitab Zefanya pasal yang ketiga. Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Zefanya pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebus binasa musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari ini akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan bersorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu. Sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Firman Tuhan. Dengan jauh kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita memperhatikan dunia yang ada sekarang di tempat kita tinggal, begitu ya. Kita sedang berada dalam suatu kondisi bahwa kita pun mungkin sedang berada dalam bayang-bayang keputusasaan. Bulan lalu kondisi sudah makin membaik, begitu ya. Semakin membaik, karantina juga sudah makin pendek waktunya. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba muncullah Omikron, begitu. Mutasi dari virus COVID. Dan ini mengubah banyak sekali wajah dunia.
Apa yang tadinya diharapkan sudah makin baik. Banyak orang juga sudah makin berharap sedemikian. Begitu juga pasar-pasar keuangan, itu juga terkena imbasnya. Begitu juga para keluarga yang hendak berlibur, itu juga kena imbasnya. Sehingga karantina juga makin panjang waktunya, gitu ya. Dari 3 hari, lalu 5 hari, 7 hari, jadi 10 hari begitu. Mudah-mudahan tidak bertambah ya ke depannya Bapak Ibu. Dan bahkan kita melihat ada seorang profesor yang bernama Dame Sarah Gilbert. Dia adalah salah satu pencipta dari vaksin Oxford AstraZeneca. Dan di dalam salah satu simposium science di mana dia memaparkan penelitian terbaru ya terkait dengan COVID, beliau mengatakan bahwa mungkin pandemik yang akan datang, jadi pandemik setelah COVID. Saya tidak bisa membayangkan, pandemik ini saja sudah cukup berat begitu ya. Beliau mengatakan pandemik setelah COVID begitu, itu bisa more lethal. Lebih mematikan, lebih berbahaya daripada yang ada sekarang. Saudara, belum lagi ditambah dengan kelangkaan sumber daya alam. Ya. Kalau kita lihat bumi dan segala isinya, memang banyak pembangunan di sana sini, tetapi juga banyak sampah di sana sini sebetulnya. Ya. Sampah fisik, sampah yang bukan hanya ada di daratan, tetapi juga kalau kita menengok ya ke laut begitu, rumahnya ikan, cumi-cumi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau mereka mau protes, mereka protes sama kita begitu. Karena kita daratan udah penuh begitu ya, nggak bisa buang sampah lagi, kita buang ke laut, ke rumah mereka begitu. Dan ternyata sampah-sampah dari pemakaian masker dan lain sebagainya, berbagai plastik hasil dari medis oleh karena COVID itu banyak sekali. Dan bahkan ditemukan bukan hanya di perairan atas, tetapi juga ditemukan sampai di perairan dalam. Jadi artinya plastiknya itu sebenarnya sudah hancur dan dia sudah sangat amat kecil begitu ya. Jadi bisa menyerupai plankton begitu. Jadi ikan-ikan itu berpikir, ini makanan saya. Ditemukan di sana Bapak Ibu. Bisa bayangkan ya warisan kita. Luar biasa. Sampai perairan dalam tuh dingin dan gelap sekali begitu. Dan itu ditemukan sampah kita. Jadi bumi ini betul-betul bergumul dengan semua itu. Dan juga sampah digital. Jadi kalau misalnya kita merekam di YouTube begitu ya, atau kita punya video, kalau sekarang kan digital ya, makin maju begitu. Sebab kalau pakai paper, ya nanti pohon-pohon kita ditebangi habislah semua. Jadi pakai digital. Ternyata untuk pakai digital itu juga ada harga yang harus dibayar begitu. Jadi untuk kecepatan data itu dikirim dari satu tempat ke tempat yang lain, kabel-kabelnya kan ditanam begitu ya, di bawah laut begitu. Supaya dia itu cepat sekali dikirim begitu, itu mesin pengirimnya itu kan nggak boleh panas ya. Jadi harus dipakaikan aircon, dikasih aircon yang betul-betul kuat sekali supaya dia tidak terbakar, tidak hancur data-datanya itu. Aircon itu untuk dia beroperasi, ternyata dia akan mengeluarkan CO2 yang banyak, luar biasa. Jadi ternyata agak berputar masalahnya. Sehingga akhirnya para pemimpin dunia berkumpul COP26 di Glasgow. Kalau Greta Thunberg udah marah-marah gitu ya dari tahun-tahun yang lalu begitu. Karena generasi dia dan juga di bawah-bawahnya jadi generasi Z, generasi Alpha dan seterusnya itu akan menuai begitu ya dari semua ini. Belum lagi isu terorisme, pelanggaran HAM, kesehatan mental, problem perceraian rumah tangga dan lain sebagainya. Belum lagi ditambah negara boikot-memboikot begitu ya Bapak Ibu ya. Yang satu ada rapat di Glasgow, diboikot, tidak mau ikut. Terus nanti mau ada pentas olahraga begitu kan. Yang lain memboikot juga tidak mau ikut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita di gereja bernyanyi Joy to the World. Apakah betul-betul ada joy
di dunia dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Bagi kita sebagai orang percaya, kita yakin ada joy. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengerti cara Tuhan bekerja, hikmat Tuhan, mereka tidak akan melihat joy itu. Di mana letak joy itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang kita mau renungkan pada siang hari ini. Dan kondisi keterpurukan ini, kondisi keputusasaan ini juga dialami oleh bangsa Yehuda ya, atau Israel di sebelah selatan, Yerusalem yang menjadi ibu kotanya. Saudara, Nabi Zefanya yang tadi kita baca kitabnya, itu melayani di kerajaan selatan Yehuda. Nah, Nabi yang bersama-sama melayani dengan Zefanya, itu adalah Nabi Yeremia begitu. Dan Zefanya ini sebetulnya adalah suara kenabian yang merupakan teguran Tuhan terhadap dua raja yang besar di Israel, tetapi juga dua raja ini tidak takut akan Tuhan. Yang pertama adalah Raja Manasye dan yang kedua Raja Amon. Kalau saudara masih ingat mungkin Raja Manasye ya, anak dari Raja Hizkia. Raja Hizkia adalah raja yang takut akan Tuhan. Tetapi Raja Manasye anaknya itu adalah luar biasa bejatnya di hadapan Tuhan. Begitu bejatnya sampai dia membangun penyembahan berhala, dan bukan hanya itu, dia bisa mengambil anak-anak bayi, anak-anak orok begitu ya, yang belum lama baru dilahirkan, itu diambil lalu dipersembahkan, dibakar hidup-hidup kepada dewa. Bayangkan bahwa itu terjadi di tengah-tengah bangsa yang harusnya menyembah Allah Yahweh, yang sangat membenci penyembahan berhala, dan itu dipimpin oleh rajanya. Yesaya, nabi besar yang hidup pada waktu itu. Yesaya melayani, Yesaya mati di tangan raja yang kejam ini, Raja Manasye. Walaupun memang ujungnya nanti Manasye bertobat, tetapi kebobrokan, kehancuran yang sudah dilakukannya itu betul-betul luar biasa. Dan Zefanya itu berbicara di dalam konteks yang demikian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, karena Zefanya ini berteriak, bertobatlah hai Yehuda, bertobatlah hai Yerusalem. Suara teriakan ini itu menjadi cikal bakal nanti adanya satu reformasi, satu pembaharuan. Setelah Raja Manasye itu lengser, digantikan oleh Raja Amon, Amon juga lengser, maka muncullah satu raja yang akhirnya takut akan Tuhan karena mendengarkan suara teriakan dari Nabi Zefanya. Dia adalah Yosia, Raja Yosia. Di bawah kepemimpinannya Taurat Tuhan ditemukan. Bait Allah, semua peribadatan diaktifkan kembali, mezbah-mezbah dihancurkan. Dan di tengah-tengah teriakan seperti itulah Zefanya melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di tengah-tengah Yerusalem yang sedang berada dalam keputusasaan ini? Sudah secara moral spiritual, ya kalau kita lihat, penyembahan berhala dilakukan secara terstruktur. Jadi bukan diam-diam begitu ya. Oh mau ke dukun begitu misalnya ya, mau ke orang pinter, kadang-kadang kan suka gitu ya. Oh, kita mau tanya nih, tanggal pernikahan paling cocok tanggal berapa ya, begitu. Oh 13, kurang bagus itu tanggalnya. Harinya hari apa? Jumat Kliwon. Jangan begitu ya, kurang baik. Masa menikah Jumat Kliwon begitu. Coba tanya orang pinter. Kalau tanya-tanya begitu biasanya diam-diam, malu kalau ketahuan. Saudara, orang Yahudi pada waktu itu, orang Israel di Yerusalem pada waktu itu tidak sembunyi-sembunyi. Mereka langsung menyembah berhala, dilakukan secara terstruktur. Firman Tuhan pasal 1 ayat 4 dan 5, kalau kita melihat ya di dalam Zefanya pasal 1 ayat 4 dan 5, di sana dikatakan, aku akan mengancungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Aku akan melenyapkan dari tempat ini sisa-sisa Baal dan nama para imam berhala. Juga mereka yang sujud menyembah di atas soto dan tentara langit. Dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan. Namun di samping itu mereka bersumpah demi dewa Milkom. Jadi sinkretisme itu betul-betul dilakukan dengan bebas. Begitu. Terstruktur semuanya. Ya, terstruktur. Mencari petunjuk dewa merupakan hal yang biasa. Ada imam berhalanya yang melayani begitu di sana. Ya.
Lalu tadi seperti yang saya singgung di depan, bayi-bayi sebagai korban bakaran hidup-hidup dipersembahkan kepada dewa-dewa. Diharapkan supaya dewa bisa melindungi mereka, dewa bisa memberkati rumah tangga mereka, dewa memberkati bisnis mereka, seperti itu. Secara sosial ekonomi ada ketidakmerataan. Ya, kemakmuran itu tidak merata, tidak adil, tidak jujur kehidupan mereka. Tapi itu merupakan hal yang biasa. Dan sekalipun kehidupan para penguasanya makmur, banyak rakyat kecil yang menderita. Dan kita melihat juga dari segi politik, mereka merasa diri mereka kuat. Yerusalem dan kerajaan Yehuda di sebelah selatan itu merasa diri mereka itu bukan hanya kuat, tetapi juga lebih spiritual daripada saudaranya yang di utara. Mengapa? Sebab bait Allah ada di Yerusalem pada waktu itu. Jadi mereka merasa Tuhan akan lebih sayang kepada mereka. Kami lebih rohani daripada saudara kami yang di atas, kira-kira begitu ya. Yang di utara, Samaria dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya tidak. Mereka tidak menyadari bahwa dosa-dosa mereka akan membuat Allah membangkitkan Babel untuk menghancurkan kerajaan Yehuda. Dan Tuhan sudah menetapkan hal ini. Oleh karena itu Allah berseru melalui Sefanya. Pasal 2 ayat 3 dikatakan, carilah Tuhan. Hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Pada waktu Sefanya mengatakan hari kemurkaan Tuhan, Sefanya sebetulnya sedang berbicara tentang yang disebut sebagai Yom Yahweh di dalam bahasa Ibrani atau hari Tuhan. Saudara, hari Tuhan atau Yom Yahweh bagi orang-orang Israel itu adalah satu hari yang sangat penting. Hari yang paling dinanti-nantikan. Mengapa? Sebab mereka selalu berpikir Yom Yahweh itu punya dua sisi. Yang pertama, Yom Yahweh itu akan muncul untuk menghukum orang-orang fasik. Orang-orang yang berdosa, begitu ya. Orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan. Tetapi Yom Yahweh yang kedua, atau sisi yang kedua, itu dikatakan Yom Yahweh juga sebagai hari pengharapan. Hari di mana Tuhan akan melawat umatnya. Tadi kita membaca, Sefanya mengingatkan mereka bahwa hari Tuhan itu akan tiba, murka Tuhan. Begitu. Tapi di pasal 3 yang tadi kita baca, mulai dari ayat 9 sampai ayat yang ke-20, ditunjukkan bagaimana Yom Yahweh itu juga adalah hari di mana Tuhan akan memulihkan. Dia akan menghukum mereka yang tidak taat, tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi dia akan merangkul mereka yang bertobat dan berbalik. Dikatakan pengharapan ini dinyatakan dengan kehadiran dan pemerintahan Allah. Digambarkan dia seperti panglima perang yang hadir di tengah-tengah mereka. Malapetaka, musuh, ancaman dan penindasan akan diganti dengan kemenangan, sorak-sorai. Itulah sebabnya lilin pada hari ini dikatakan sebagai lilin sukacita. Minggu sukacita. Celah dan malu digantikan dengan kenamaan, puji-pujian, sukacita, sorak-sorai. Dan ketakutan dan tangan yang lemah lesu itu digantikan dengan pemulihan yang holistik. Ya. Saudara, dikatakan pemulihan yang holistik itu adalah Allah menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, mengumpulkan Yehuda kembali pulang dalam kasih Allah. Ayat 19 sampai ayat 20. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini gambaran apa? Ini adalah gambaran messianic hope. Pengharapan datangnya Mesias. Sebab semua ini baru bisa terjadi dan baru bisa muncul ketika Raja semesta alam itu dikatakan dia turun dan memerintah di tengah-tengah umatnya. Dialah Immanuel. Betapa indah gambaran ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ketika Yesus hadir di tengah-tengah umatnya, maka Raja semesta itu dikatakan dia membawa zaman baru yang ditandai dengan shalom Tuhan. Dia mencelikan mata yang buta,
Dia memulihkan mereka yang pincang, yang terbelenggu dilepaskan semuanya, yang tidak berpengharapan diberikan pengharapan, yang mati di dalam dosa dibangkitkan, dihidupkan oleh Tuhan. Ada pengharapan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan Yesus. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus, Sang Raja semesta itu, Dia datang bukan hanya sekedar memberikan penebusan, redemption di atas kayu salib bagi mereka yang percaya kepadanya. Tetapi kalau kita perhatikan, Dia juga memberikan pemulihan alam semesta, atau yang disebut sebagai restoration. Tapi saudara, kalau kita berharap bahwa kita akan terus-menerus bergantung kepada langit dan bumi yang ada sekarang, bukankah segala sesuatunya sebetulnya sedang counting down, begitu ya? Sedang menipis segala sesuatunya. Energi itu makin lama makin habis. Tidakkah kita rindu menantikan sesuatu yang kekal, yang tidak akan habis? Dan Yesus mengatakan, lihat aku membuat segala sesuatu baru. Dan janji ini terus dibawa sampai pada perjanjian baru, sampai kepada kitab Wahyu, di mana dikatakan langit dan bumi yang baru itu hadir. Yerusalem yang baru dengan gemerlapan hadir. Dan mereka tidak memerlukan matahari lagi. Kenapa? Karena cahaya kemuliaan Allah itu bersinar bersama-sama dengan mereka. Karena Allah hadir di tengah-tengah umatnya. Bapak Ibu Saudara, itulah gunanya Advent. Kita menanti-nantikan saat itu. Kita menanti-nantikan sesuatu yang kekal. Itulah yang membuat kita sebetulnya tidak putus asa dengan apa yang ada di dalam dunia. Itulah yang sebetulnya membuat kita terus-menerus punya pengharapan di tengah-tengah berbagai ketidakpastian dalam hidup. Sebab apa? Raja semesta itu, Dia sudah datang dan Dia akan datang lagi. Dia memegang janjinya. Bapak Ibu Saudara, kita mau bertanya, mengapa kalau Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia bisa menyelesaikan redemption, dan Dia juga bisa memberikan restoration, pemulihan bagi seluruh alam semesta ini. Terus saya mau menceritakan satu kisah nyata tentang seorang supir taksi. Ya. Ada seorang kakek tua yang dia buru-buru mau pergi ke airport. Maka dia cegat taksi, lalu dia naik taksi itu, dan supir taksi itu cepat-cepat bawa. Dia bilang, tolong cepat bawa saya ke airport, karena pesawat saya udah mau terbang ini. Maka dia ngebut, tapi di tengah jalan, bus begitu ya, mogok mobilnya. Waduh, dia panik betul-betul. Maka si supir taksi ini keluar dan langsung membuka kap mobilnya. Dia kibas, asap keluar di sana sini. Dia bingung, dia coba puter-puter, dia lap-lap, nggak bisa. Dia coba starter lagi, nggak bisa jalan juga, begitu. Kira si kakek itu keluar sebentar, dia bilang, boleh saya bantu? Kakek duduk aja, katanya. Kakek nggak ngerti mobil, duduk aja. Saya supirnya, kakek kan passenger, penumpang, duduk aja. Nanti saya perbaiki ini. Oh, dia kutak-atik begitu. Dia udah keringetan, dia udah panik begitu ya. Karena si kakek ini bilang mesti cepet-cepet begitu. Tetap nggak bisa begitu. Dia starter lagi tetap nggak bisa. Akhirnya kakek itu sedikit memaksa. Coba ya saya bantu katanya. Saya ya tahu-tahu juga sih mobil gitu ya. Mesin-mesin sedikit saya bisa. Ya udahlah gitu ya. Dia daripada enggak begitu kan, nothing tulus. Si kakek itu dia lihat karburatornya, dia lihat macam-macam mesinnya, dilap, dikencengin, diapain begitu ya. Lalu dia bilang sama supirnya itu, coba kamu starter lagi. Lalu supirnya starter, nyala mobilnya begitu. Terus si supirnya keluar lagi, dia bingung kan begitu ya. Lalu kakek itu dengan tenang dan dengan senyum, dia memberikan tangannya. Dan dia bilang apa? Kenalkan, saya Henry Ford. Taksi itu mereknya Ford. Jadi dia mau bilang, ini taksi, ini mesin, saya yang buat. Saya yang paling tahu bagaimana membereskan ini. Saudara, kalau pencipta itu sudah datang di tengah-tengah kita,
Dia yang paling tahu membereskan semua masalah manusia. Dia yang paling tahu bagaimana menghadapi dosa. Dia yang paling tahu bagaimana memulihkan alam semesta. Itulah sebabnya kita bernyanyi Joy to the World. Joy to the world betul-betul bukan hanya di dalam kata-kata kita. Tetapi joy to the world betul-betul bagi dunia ini. Sebab si pencipta itu, Raja semesta itu rela datang ke dalam dunia. Dan dia mengalahkan maut betul-betul. Dan dia memberi pengharapan di dalam hidup kita. Sungguh luar biasa. Joy to the world bukan hanya waktu kita bernyanyi, berkumandang di gedung gereja. Tapi joy to the world juga di dalam karya kita waktu kita bekerja. Karena kita punya pengharapan. Joy to the world juga waktu kita di rumah, di tengah-tengah keluarga kita. Joy to the world juga waktu kita bekerja bersama kolega kita yang belum percaya. Sebab ada Tuhan, Raja semesta yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Raja semesta. Pahlawan yang perkasa. Yang berkenan hadir di tengah-tengah kami. Yang Engkau janjikan kepada Yerusalem dan Yehuda. Kau nyatakan di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi juga yang kami nantikan kedatangannya kedua kali. Kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena pengharapan kami tidak kami letakkan di tangan manusia. Tapi pengharapan kami letakkan di tangan pencipta yang menciptakan segalanya. Maka di tengah-tengah bayang-bayang seolah-olah segala sesuatunya putus asa ini. Kami ingin tetap menyanyikan joy to the world. Bukan hanya di dalam kidung-kidung kami. Tapi juga di dalam karya kami. Di dalam kontribusi kami, di dalam pelayanan. Di dalam keluarga. Di dalam masyarakat, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Sungguh-sungguh ada joy to the world. Sungguh-sungguh ada sukacita. Sebab Tuhan Sang Pencipta berkenan datang untuk menilik kami, membereskan kami, menyiapkan yang terbaik. Bahkan Engkau sudah menyediakan pemulihan bagi semesta ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dan bersama dengan segala ciptaan dikatakan, kami nantikan Dikau yang datang